Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, Praja Muda Putri Gustalia Putri Salsabila, dan bersama dengan rekan-rekan saya ada Syafaria Nur Firda, Yasmin Fai Putri, Rama Sakia, Jahal Prajapoenda, dan juga Jeremy Williams Ayomi. Di sini kami akan membahas mengenai ketimpangan distribusi pendapatan, konsep Gini rasio, dan juga data Gini rasio yang ada di Indonesia. Jadi di sini kami akan membagi kepada 3 pembahasan. Yang pertama ketimpangan pendapatan, yang kedua Gini rasio, dan juga data Gini rasio di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Ketimpangan pendapat berawal dari distribusi pendapat yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat fatal apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah. Pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi sosial dan dampaknya negatif. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk mencapai target tingkat pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan pemerataan bagi masyarakat. Salah satu indikator untuk menuju kesetaraan dalam pembangunan tersebut adalah distribusi pendapatan masyarakat yang umumnya digunakan ketimpangan sebagai ukurannya. ADB 2012 melaporkan bahwa ketimpangan yang tinggi dan terus meningkat merupakan faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya berbagai konflik sosial, rapuhnya ikatan kebersamaan, pemogokan buruh, tingginya angka kriminalitas, bahkan sampai pada hilangnya kepercayaan terhadap berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah karena masyarakat telah menjadi apatis. Berikutnya adalah ketimpangan pendapatan. Menurut Todaro tahun 2006, bahwa dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari 2 skala pokok, yaitu distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional, yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah, yang menggambarkan penerimaan pendapatan penduduk yaitu 40%. Penduduk menerima pendapatan paling rendah, 40% menerima pendapatan menengah, dan 20% menerima pendapatan paling tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan, akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena adanya efek perembesan ke bawah atau trickle down effect dari output secara sempurna. Hasil output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan atau golongan minoritas dengan tujuan tertentu. Adelman dan Morris dikutip oleh Nurul Huda mengemukakan ada 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataannya distribusi pendapatan di negara yang sedang berkembang. Yang pertama itu yaitu adanya pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Selanjutnya juga ada inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barangnya. Yang ketiga, ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal. Yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar atau term of trade bagi negara-negara yang sedang berkembang. Ketimpangan mempunyai konsep yang lebih luas dibanding kemiskinan. Ketimpangan merupakan ukuran untuk semua populasi, tidak hanya terfokus pada rumah tangga miskin. Cara mengukur ketimpangan yang paling sederhana itu dengan mengurutkan populasi yang termiskin sampai dengan yang terkaya berdasarkan pengeluaran atau pendapatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gini rasio. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Yang paling umum biasa digunakan koefisien Gini rasio. Menurut Bappenas, sebagaimana dikutip oleh Nurul Huda, Gini rasio merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi, dan variabel lain yang terkait dengan distribusi, di mana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik.
24 nilai Gini rasio berada pada selang 0 sampai dengan 1 bila 0 kemerataan sempurna dan bila 1 ketidakmerataan sempurna dalam pembagian distribusi pendapatan. Artinya satu orang atau satu kelompok di suatu negara menikmati semua pendapatan negara tersebut. Nilai Gini rasio antara lain A. G kurang dari 0,3 rendah, B 0,3 kurang dari sama dengan G kurang dari sama dengan 0,5 sama dengan sedang, dan C G lebih dari 0,5 atau sama dengan tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai Gini ratio. Nilai Gini ratio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, maka dikatakan ketimpangan pendapatan penduduk semakin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Oshima, nilai Gini ratio dibagi menjadi 3 tingkatan. Nilai Gini rasio kurang dari 0,3 masuk dalam kategori pertama, yaitu ketimpangan yang rendah. Yang kedua, nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat. Dan yang terakhir, nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi. Di dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut. 1. Tingkat ketimpangan rendah 40%, penduduk berpendapat terendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan. Tingkat ketimpangan moderat jika 40% penduduk pendapatan terendah menerima antara 12 hingga 17% jumlah pendapatan. Yang ketiga ini tingkat ketimpangan tertinggi jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang 12% jumlah pendapatan. Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan ukuran. Baik, tadi kita telah mendengarkan pembahasan mengenai Gini rasio dan juga nilai Gini rasio. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari paparan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Salah satunya kita lihat di sini, Provinsi Aceh dengan nilai Gini rasionya 0,327 pada semester 2 di bulan September tahun 2022. Nah, sebelumnya telah dibahas, nilai Gini rasio itu berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 artinya ketimpangan pendapatan penduduknya itu melebar. Nah, sebaliknya kalau mendekati 0 berarti distribusi pendapatannya itu semakin merata atau mendekati sempurna. Kita ambil di sini nilainya yaitu 0,327. Nah, dengan nilai 0,327 artinya itu belum mencapai 0,5. Nah, tadi sudah disebutkan juga. Menurut Oshima, nilai Gini rasio itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Apabila kurang dari 0,3 maka itu termasuk ketimpangan yang rendah. Apabila 0,3 hingga 0,5 itu dalam kategori moderat. Dan apabila lebih besar dari 0,5 itu dikategorikan tinggi. Nah, berarti kalau 0,357 ia sudah masuk ke yang di kategori moderat. Nah, di sini bisa kita lihat lagi banyak provinsi dengan nilai-nilai Gini rasio yang beragam. Seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat dengan 0,316. Lalu selanjutnya juga ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT hingga Kalimantan. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian bisa langsung mengaplikasikan sesuai dengan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.